Halo, hari ini saya akan menjelaskan mengenai kodas penduduk untuk pelajaran geografi. Jadi, kodas penduduk sendiri itu merupakan hal penting dalam indeks pembangunan manusia karena penduduk suatu negara itu adalah uh, penduduk suatu negara sendiri itu mempunyai sumber daya manusia yang memiliki potensi tinggi dengan kemajuan pembangunan negara tersebut. Jadi oleh karena itu jumlah populasi manusia yang sangat besar itu pemerintah itu karena jumlah populasi manusia sangat besar, pemerintah itu melakukan kerja-kerja yang mampu meningkatkan kualitas masyarakatnya. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai tiga macam tingkatan kualitas penduduk. Yang pertama ada tingkat pendidikan. Jadi ini itu merupakan tingkat penguasaan pengetahuan dan teknologi, tergantung dari sejauh mana tingkat pendidikannya. Jadi tingkat pendidikan di sini itu bukan cuma dilihat dari pendidikan sekolah, tapi harus dilihat juga dari tingkat pendidikan keluarga, lingkungan, dan lain-lainnya. Jadi kalau seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi pada satu bidang, ia sangat mungkin dapat mengelola sumber daya alam dengan baik, sehingga taraf hidupnya itu meningkat. Satu alasan mengapa sejak dulu itu tingkatan pendidikan negara berkembang itu relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Jadi yang pertama itu ada karena tingkat kesadaran masyarakat rendah. Satu ada sarana pendidikan yang nggak seimbang dengan jumlah anak usia sekolah. Sama yang terakhirnya yang paling jelas ini pendapatan penduduk per kapita yang rendah. Satu ada dampaknya. Jadi dampaknya itu ada rendahnya penguasaan teknologi maju sehingga harus mendatangkan tenaga alih dari negara yang maju. Hasil ada rendahnya pendidikan yang mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru. Setelah itu ada langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk memajukan pendidikan. Yang pertama itu ada membangun sekolah-sekolah daerah terpencil. Setelah itu menambah jumlah dan meningkatkan kualitas guru. Setelah itu merencanakan program wajib belajar sama gerakan nasional untuk orang tua asuh. Setelah itu memberikan beasiswa kepada murid yang kurang mampu. Setelah itu saya akan membahas mengenai tingkat kesehatan. Jadi kita tuh bisa kayak menilai tingkat kesehatan kita bisa menilai tinggi rendahnya tingkat kesehatan suatu negara itu dari besar kecilnya angka kematian. Jadi semakin rendah tingkat kesehatan maka otomatis tingkat kematian itu akan semakin tinggi. Nah, saat itu ada penyebabnya. Yang pertama itu kurangnya sarana dan prasarana untuk kesehatan kayak rumah sakit, hasil air bersihnya kurang, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, sama biasanya tak ada kayak penyakit menular dan lingkungan yang nggak sehat. Terus dampaknya itu ada terhambatnya pembangunan fisik karena perhatiannya itu lebih tercurah kayak pada berbagai kesehatan karena akan menyangkut kayak jiwa manusianya. Sama yang kedua itu tidak maksimalnya hasil kerja. Terus ada upayanya. Yang pertama itu dengan mengadakan perbaikan gizi masyarakat. Setelah itu pencegahan dan pemberantasan penyakit menular kayak COVID sekarang ini. Habis itu ada penyediaan air bersih sama sanitasi lingkungan. Terus membangun sarana-sarana kesehatan seperti yang saya jelaskan tadi kayak rumah sakit. Setelah itu mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan, sama mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan untuk lingkungan. Setelah itu yang ketiga itu ada tingkat pendapatan. Jadi tingkat pendapatan satu negara itu biasanya tuh seringkali diukur berdasarkan pendapatan per kapitanya. Jadi kan nggak sedikit negara yang pendapatan per kapitanya itu rendah. Itu penyebabnya itu karena pendidikan masyarakat rendah dan tidak banyak tenaga alih, sama jumlah penduduknya itu banyak dan juga besarnya angka ketergantungan. Setelah itu ada dampaknya, yaitu rendahnya daya beli masyarakat yang nantinya berakibatnya terhadap pembangunan di bidang ekonomi, dan pembangunan itu hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat golongan menengah ke atas. Terus ada upayanya, yaitu yang pertama itu dengan menekan laju pertumbuhan penduduk, merangsang wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Kayak kita bisa memanfaatkan Bali. Terus gitu menggiatkan usaha kerja rumah tangga dan industri rumah tangga, memperluas kesempatan kerja, sama meningkatkan GNP atau Gross National Product dengan cara meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Jadi GNP itu kayak total nilai pasar semua produk dan jasa yang kita hasilkan dalam 1 tahun. Saya tuh ada pokok tujuan pembangunan manusia. Yang pertama itu ada produktivitas. Jadi untuk meningkatkan pendapatan dan nafkahnya. Itu ada pemerataan, ini untuk memberi akses luas-luasnya bagi masyarakat. Satu kesinambungan untuk memastikan akses sumber daya ekonomi maupun sosial itu dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Satu pemberdayaan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan proses yang menentukan arah kehidupan mereka untuk kedepannya. Terima kasih.